Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Anggota Satu Badan Pemeriksa Keuangan, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, Bapak Ibu peserta rapat konsolidasi nasional dari KPU Provinsi KIP Aceh dan KPU KIP Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Jakarta Convention Center dalam acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia pada Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024. Mengawali acara, marilah kita dengarkan laporan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Muhammad Afifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, yang sama-sama kita banggakan para undangan yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Menko Polhukam, Bapak Hadi Cahyanto, Anggota 1 BPK Bapak Nyoman Adi Suryadiana, Bapak Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Bapak Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bapak Hedi Lugito, Panglima TNI Bapak Jenderal TNI Agus Subianto, Bapak Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Bapak Asep N. Mulyana, pejabat eselon 1 dan 2 kementerian lembaga, serta kolega saya, pimpinan anggota KPU Republik Indonesia, hadir lengkap, dan juga Pak Sekjen KPU Republik Indonesia, serta seluruh jajaran KPU Provinsi se-Indonesia dan Kabupaten Kota se-Indonesia, serta para sekretaris KPU Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia yang kami banggakan. Tanpa mengurangi rasa hormat, para tamu undangan sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi yang cerah ini, kita bisa berkumpul di momentum yang luar biasa, yang sama-sama kita rindukan, yaitu rapat konsolidasi nasional dalam rangka kesiapan Pilkada 2024. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami Bapak Presiden mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perkenan Bapak Presiden hadir di kegiatan yang penting bagi kami ini. Kehadiran Pak Presiden, begitu semalam kita infokan ke teman-teman, rasanya sebagian sudah tidak bisa tidur. Apalagi nanti kalau ada hal-hal penting dan kabar baik yang disampaikan Pak Presiden.
Inilah Bapak Presiden warna-warni keragaman KPU se-Indonesia yang kemarin 2024 menggelar pelaksanaan pemilu serentak, dan hari ini meskipun seluruh tahapan pemilu belum selesai, kami sudah harus bersiap untuk menggelar pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Bapak Presiden dan para tamu undangan yang kami banggakan, teman-teman sahabat penyelenggara pemilu sekalian. Terhitung hingga saat ini, 98 hari lagi kita menuju hari H, hari pelaksanaan Pilkada serentak 2024. 27 November 2024. Alhamdulillah Pak Presiden, tepat 19 Agustus kemarin, seluruh sengketa hasil pemilu yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi yang menyisakan 7 perkara kemarin, alhamdulillah bersamaan dengan konsolidasi ini seluruh perkara tersebut dinyatakan selesai. Dan dengan demikian maka teman-teman penyelenggara sekarang konsentrasinya tinggal penetapan hasil pemilu. Untuk selanjutnya kami semua akan melaksanakan pelantikan DPR, DPD dan juga Presiden terpilih. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari konsolidasi kita untuk menyiapkan jajaran KPU se-Indonesia dalam rangka menghadapi Pilkada serentak 2024. Kami selaku pimpinan KPU Republik Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran KPU se-Indonesia yang di tengah kesibukan tahapan pemilu nasional juga sudah menyiapkan tahapan-tahapan Pilkada serentak. Bapak Presiden, Bapak Ibu undangan dan juga teman-teman sahabat penyelenggara pemilu yang berbahagia. Di tengah padatnya pelaksanaan tahapan pemilu 2024 dan Pilkada serentak tahun 2024, KPU juga sedang berupaya untuk turut memajukan demokrasi, politik dan pemilu di Indonesia dengan pendirian Akademi Pemilihan Umum, di mana diharapkan adanya jenjang pendidikan ini dapat menyiapkan penyelenggara pemilu yang matang, kompeten dan profesional yang benar-benar memenuhi harapan rakyat, yakni pemilu akuntabel dan transparan. Nantinya di Akademi Pemilihan Umum ini akan dipelajari tentang kepemiluan, tata kelola keuangan partai politik, dana kampanye, logistik pemilu, dan berbagai hal lain tentang pelaksanaan pemilu. Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian, para undangan dan juga teman-teman sahabat penyelenggara pemilu. Perlu kami laporkan bahwa rapat konsolidasi nasional dalam rangka kesiapan Pilkada 2024 ini diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman yang sama terhadap ketentuan dan yang harus dipedomani untuk menindaklanjuti isu-isu strategis, mendapatkan masukan dan juga saran konstruktif dan membangun untuk kesuksesan persiapan pelaksanaan Pilkada 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 3.743 orang peserta yang terdiri dari peserta KPU RI sebanyak 406 orang, peserta KPU Provinsi atau KIP Aceh sebanyak 246 orang, peserta dari KPU Kabupaten Kota sebanyak 3.084 orang, serta narasumber tamu undangan dari kementerian dan lembaga sebanyak 7 orang. Bapak Presiden,
para tamu undangan, dan juga teman-teman sahabat penyelenggara sekalian yang berbahagia. Menjelang tahapan akhir pemilu 2024, kami jajaran KPU baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan juga kabupaten kota ingin mengucapkan terima kasih atas kinerja dan dedikasi yang telah tercurah kepada seluruh jajaran dalam menyukseskan pemilu serentak 2024. Kami menyadari setiap periode pemilu tantangannya berbeda-beda. Setiap periode pemilu aktor penyelenggaranya juga berbeda-beda. Tapi insya Allah kami semua manusia biasa dalam kesempatan yang sangat baik ini, perkenankan kami memohon maaf jika dalam gelaran pemilu serentak kemarin ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang dianggap kurang maksimal. Insya Allah kami akan berpedoman pada prinsip al-muhafadhah alal qadimi salih wal akhdhu wal ijad bil jadidil aslah. Kita akan mencoba mempertahankan praktek pelaksanaan pemilu yang baik yang sudah ada dan berusaha untuk mewujudkan, menginovasikan hal-hal baru untuk pelaksanaan Pilkada 2024 ke depan. Kami juga berdoa agar semua proses tahapan Pilkada besok berjalan dengan baik dan seluruh hadirin yang hadir di sini diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menjaga Pilkada kita berjalan dengan baik. Bapak Presiden yang kami banggakan, para tamu undangan sekalian, ada pepatah adigium yang lekat di para penyelenggara. Kalau dulu sebelum tahapan pemilu yang punya istri bertanya, pulang jam berapa? Kalau sekarang sudah tahapan pertanyaannya, pulang atau tidak. Yang punya suami dengar demikian. Ini karena saking padatnya tahapan. Ada juga pepatah adigium yang sering kita dengarkan, penyelenggara pemilu ini pantang pulang sebelum tanda tangan. Apa itu artinya? Kami penyelenggara pemilu di saat menyelenggarakan tahapan, disoal di Bawaslu, dianggap melakukan pelanggaran, disoal di DKPP dianggap melanggar etik, disoal di kepolisian, kemudian dipersoalkan di PT UN, di pengadilan negeri yang dampaknya macam-macam. Kadang-kadang jadi tersangka, kadang-kadang diberhentikan, kadang-kadang juga kami dinyatakan salah secara administrasi. Tapi semua itu tidak akan membuat kami jerah untuk senantiasa memedomani seluruh aturan. Bahwa yang namanya penyelenggara pemilu tidak akan berhenti melakukan kerja-kerja tahapan sampai tanda tangan hasil pemilu. Apakah berita acara ataupun surat keputusan hasil pemilu itu selesai. Meskipun dalam perjalanannya kita sering disoal banyak pihak. Insya Allah tidak mungkin penyelenggara ini akan ngawur-ngawuran. Pak Presiden, insya Allah kami bersama penyelenggara yang lain, Bawaslu, DKPP, ke depan ini akan semakin sinergis, semakin kolaboratif, semakin bekerja sama yang baik dengan kewenangannya masing-masing untuk sama-sama menjaga marwah pemilu kita, menjaga marwah pilkada kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, Bapak Presiden perkenankan di hadapan Bapak Presiden, sebelum kami mengakhiri sambutan ini, laporan persiapan kegiatan ini, kami ingin mendengarkan sahabat penyelenggara sekalian dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Perkenankan kami menanyakan kesiapan teman-teman sekalian untuk gelaran pilkada serentak. Apakah teman-teman sekalian, sahabat penyelenggara sekalian, siap untuk menggelar pilkada serentak 2024?
Siap? Siap? Insya Allah Pak Presiden, Pak Menko Polhukam, Pak Mendagri, Pak Kapolri, ini kami sering dikumpulkan juga sama Pak Menko konsolidasi. Besok dari sini Regio Jawa kumpul di Jogja. Sudah 5 konsolidasi kita gelar dan ini merupakan energi yang luar biasa bagi penyelenggara pemilu untuk suksesnya pemilu. Kami sadar Bapak Ibu sekalian, pemilu ini hajatan kita semua. Tidak boleh ada yang ego merasa bisa ngurusin pemilu. Semua kita urus bersama sesuai tugas dan juga tupoksi masing-masing. Bapak Presiden dan juga para tamu undangan yang berbahagia, demikian laporan sekaligus sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas nama KPU se-Indonesia, kami menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perkenan Bapak Presiden dan juga para undangan untuk hadir dalam kegiatan konsolidasi nasional persiapan Pilkada serentak 2024. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama penayangan video mengenai kesiapan Pilkada serentak tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota, serta menggelar pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. KPU melayani peserta pemilu yaitu partai politik dan perseorangan, serta melayani warga negara Indonesia menggunakan hak pilihnya. Pilkada akan digelar secara serentak pada 27 November 2024. Segenap pimpinan KPU yaitu Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU August Melas, Betty Epsilon Idrus, Idam Holik, Yulianto Sudrajat, dan Parsadaan Harahap bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno beserta jajarannya pada 38 KPU Provinsi dan KIP Aceh serta 514 KPU KIP Kabupaten Kota bekerja menggelar tahapan Pilkada 2024. Tahapan Pilkada 2024 dimulai pada 31 Maret 2024. Kemudian dilakukan bertahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Lalu dilakukan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Kemudian tahapan pengadaan logistik pilkada dan tahapan kampanye. Diiringi dengan sosialisasi kepemiluan berupa pendidikan pemilih pasca pemungutan suara tahun 2024 di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta pemutaran film Tepatilah Janji. KPU bekerja sepenuh hati dan sepenuh waktu dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas untuk menyelenggarakan pilkada yang luber jurdil, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil bagi bangsa Indonesia. Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Pemilu berjalan dengan baik, sukses dan lancar.
Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPU Bapak Muhammad Afifuddin, beserta seluruh jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang saya hormati pimpinan BPK, para menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, yang saya hormati Ketua Bawaslu, Bapak Rahmat Bagja, Bapak Ketua DKPP, Pak Hedi Lukito, yang saya hormati Ketua KPU Provinsi dan Ketua KIP Aceh, beserta seluruh jajaran yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Kabupaten dan Kota KPUD se-Indonesia, Ketua KIP Kabupaten Kota se-Provinsi Aceh, beserta jajaran Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, saya menyampaikan penghargaan, sangat menghargai, sangat menghormati kerja keras KPU dari pusat sampai daerah yang telah sukses berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan Pilpres dan Pemilu Legislatif di tahun 2024 secara aman, tertib, dan lancar. Saya paham betul menyelenggarakan pemilu serentak itu sangat berat. Pemilu terbesar sepanjang sejarah bangsa kita. Ada Pilpres, pemilihan DPR, pemilihan DPRD, pemilihan DPD, kemudian pemilihan DPRD provinsi, pemilihan DPRD kabupaten dan kota. Dengan jumlah suara yang sah kemarin 164.227.475 suara, yang ada di 822.699 TPS. Saya membayangkan saja betapa sangat banyak ternyata TPS di saat pemilu kemarin. Dan dilakukan secara bersamaan. Oleh sebab itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tahu capeknya belum hilang betul. Benar? Masih pegal-pegal mungkin. Masih penat rasanya karena juga baru selesai di Mahkamah Konstitusi juga baru kemarin. Tapi dalam beberapa hari lagi sudah memasuki tahapan pilkada serentak di 508 kabupaten kota di 37 provinsi. Ini tugas berat yang kita emban bersama-sama.
Dengan tugas KPU yang sangat berat tersebut, saya mohon maaf. Sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin bahwa sejak 2014, sehingga kemarin langsung saya kejar-kejar. Pokoknya saya besok enggak akan datang di rapat konsolidasi kalau belum saya tanda tangani. Alhamdulillah kemarin sudah saya tanda tangani. Saya tahu yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowinya. Yang ditunggu yang itu, saya tahu. Setelah saya kemarin, waduh, ini sejak 2014. Dan formula kenaikannya sederhana. Hitung, kemudian ketemu, dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50%. Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati, Pilkada sebentar lagi akan kita selenggarakan. Tidak kalah rumit dibanding pemilu yang lalu. Ini Pilkada serentak pertama kali. Sekali lagi dilaksanakan di 508 kabupaten kota dan 37 provinsi. Ada sebanyak 203 juta pemilih di daftar pemilih sementara, atau tepatnya 203.920.554 pemilih. Saya hanya ingin menekankan masalah-masalah di masa lalu jangan sampai terulang lagi yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih, data pemilih yang tidak akurat, atau data terdaftar ganda, kemudian juga masalah distribusi logistik, penyimpanannya, kekurangan logistik, hati-hati betul masalah ini. Kemudian masalah pelaksanaan pemungutan suara yang berkaitan dengan kerusakan alat dan surat suara, gangguan keamanan, artinya keamanan dan kesehatan, harus betul-betul kita perhatikan bersama-sama. Sosialisasi ini sangat penting. Selain itu juga masalah pada proses penghitungan suara, kesalahan penghitungan jumlah suara, baik akibat oleh kesalahan manusia maupun kesalahan sistem IT yang juga terjadi. Juga penting untuk meningkatkan fungsi pengawasan proses pemilu dengan menempatkan pengawas independen yang netral, meningkatkan transparansi proses penghitungan suara dengan menggunakan teknologi yang reliable, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang ada dan menegakkan hukum bagi pihak yang melakukan praktek money politik. Tugas ini pasti butuh kerja keras, butuh kerjasama, butuh sinergitas yang baik antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan berbagai elemen masyarakat. Saya percaya KPU memiliki bekal pengalaman, bekal pengetahuan yang lebih dari cukup. Namun demikian kita tetap harus waspada, meningkatkan terus kapasitas teknis persiapan pilkada, menciptakan terobosan-terobosan agar pilkada semakin berkualitas, agar proses dan hasilnya memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat. KPU adalah pengawal utama kualitas demokrasi elektoral.
Jadi tolong laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh dedikasi, dengan seluruh kehormatan dan integritas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Imam Masjid Istiqlal Bapak Husdi Ismail. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, sejenak kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memandu doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan penebar berkah, di siang hari ini wajah kami menengadah, bermohon karunia dan rahmat-Mu tercurah, seraya bersyukur kehadirat-Mu dengan hati berserah. Semoga kegiatan konsolidasi nasional ini berlimpah berkah. Ya Allah, Tuhan yang maha memberkati, alangkah indah dan gemah ripah negeri yang kami diami. Di bulan Agustus ini, HUT kemerdekaan 79 kami peringati. Atas rahmat, berkah karunia-Mu, mampukan kami menyukuri, pancarkan pertolongan ma'unah-Mu, agar kami lanjut membangun negeri, mengerahkan semua pengetahuan, gagasan, dan potensi yang dimiliki. Ya Allah, Tuhan yang maha cahaya, yang menyinari bumi dengan sinar surya, bimbinglah hati dan pikiran kami dengan cahaya, agar kami mampu selenggarakan pemilu dengan segenap daya, terpilih pemimpin yang membawa bangsa kami maju berjaya. Muliakanlah semua hamba-Mu yang terus tulus berkarya. Ya Allah, Tuhan yang maha suci, ilhamilah kami kecemerlangan gagasan, inovasi dan kreasi, saling menyempurnakan dengan bermitra, bersinergi dan kolaborasi, agar semua potensi dan sumber daya maksimal terelaborasi untuk penunaian tugas dan amanah yang harus terrealisasi. Semoga Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar, aman, dan damai. Ya Allah yang Maha Rahman, kami bermohon semoga Engkau menganugerahkan kesehatan yang sempurna kepada Ketua KPU dan seluruh jajaran. Anugerahkan penyertaan-Mu dan kesempurnaan pertolongan. Hindarkan dari semua gangguan, hambatan, dan rintangan. Kuatkan dan eratkanlah soliditas, rasa persaudaraan dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang maha damai, kami bermohon agar kesejukan rahmat-Mu selalu menyinari setiap cita-cita, arah perjalanan, derap langkah bangsa kami. Semoga persaudaraan kebangsaan kami terpelihara erat lestari, terbangun keindahan interaksi dalam kemajemukan dan harmoni, dalam kesadaran persaudaraan, saling memuliakan dan menghormati. Ya Allah, Tuhan yang kepadanya semua doa dan harapan bertumpu, muliakan para pahlawan tokoh bangsa kami kini dan terdahulu. Semoga dalam ridha-Mu, rakyat dan pemimpin kami bertemu, menyuburkan cinta kasih, saling mendoa, mohon rahmat-Mu, berikhtiar sungguh membangun bangsa, bahu membahu. Semoga terus melaju, Nusantara baru, Indonesia maju. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Selanjutnya sesi foto bersama. Untuk sesi pertama, kami mohon berkenan kepada Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dimohon untuk menuju tempat foto bersama. Dimohon berkenan yang terhormat Presiden Republik Indonesia menuju tempat foto bersama. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.